Acara 4, perbanyakan bibit dari cabutan. Penanaman sistem cabutan yaitu dengan mengambil atau mencabut tanaman dari tempat semula, dari tempat asalnya tanpa menyertakan tanah yang melingkupi tanaman tersebut. Sistem cabutan ini bisa dibilang berbeda dengan sistem putaran, yang dimana sistem putaran itu kita mengambil tanaman beserta tanah-tanahnya, akan tapi kalau cabutan cukup hanya tanaman saja dan akarnya. Terus syarat pengambilan yaitu dengan tinggi antara 30 sampai 100 meter. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menentukan kriteria bibit cabutan yang berkualitas bagus. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan proses pengambilan bibit dengan sistem cabutan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan cabutan. Lanjut, yang ketiga, alat dan bahan. Untuk bahan, yang pertama, anakan alam, arang sekam, pupuk kandang, tanah. Untuk bahan, sedangkan untuk alat yaitu polybag, cetok, gembor, dan gunting pangkas. Terus selanjutnya yaitu langkah kerja atau cara kerja. Yang pertama, kita memilih anakan yang berpenampakan bagus. Yang kedua, mengisi polybag dengan media yang telah disediakan. Lalu yang ketiga, mencabut anakan dengan hati-hati, lurus sejajar batangnya. Usahakan akarnya tidak ada yang putus. Yang keempat, memindahkan ke polybag yang telah terisi oleh media. Selanjutnya, yang kelima, menyirami sampai rata. Yang keenam, merawat tanaman dan melaporkan perkembangan setiap 1 minggu sekali selama 1 bulan. Yang ketujuh, menemukan permasalahan yang ada, menganalisis, kemudian mencari alternatif pemecahannya. Sudah ini proses cabutan. Ini tingginya nih sekitar 10 mungkin ya. Ini udah antara 8 sampai 10 mungkin. Nanti kita ukur aja di sini. Terus kita masukkan ke dalam tanah ya. Campur tanahin lagi enggak ya? Nah, ini tanaman dari proses cabutan ya. Deketin. Ini dari tanaman cabutan. Nah, mungkin karena waktu itu kita ngambil dalam keadaan kering, terus medianya yang bukan media sih, mungkin tempatnya ya, yang harusnya mungkin memakai polybag, cuma kan karena nggak ada kita memakai plastik, hasilnya ini tanaman mati gitu. Nah, ini saya lupa nama tanamannya, nanti saya akan cari lagi di internet. Yang jelas untuk cara biar tanaman ini nggak mati sebetulnya yaitu kita harus benar-benar memperhatikan dari tempat ini. Terus tanahnya kalau bisa tanahnya itu kita ngambil dari topsoil. Nah, jadi dia tanaman nggak mati itu usahain tanahnya itu tanah topsoil. Nah, terus untuk tanaman tumbuhannya sendiri kalau bisa itu kita siram pakai air itu setiap hari gitu loh. Acara 3, perbanyakan bibit dari putaran. Penanaman sistem putaran yaitu kita menanam bibit yang diambil dari persemaian atau anakan yang tumbuh di bawah tegakan hutan dengan tidak merusak sistem perakaran. Dan tanah yang terikat dalam sistem perakaran juga dijaga secara baik pada saat bibit diambil. Di sini maksudnya bahwa putaran itu juga kita mengambil tanaman beserta tanah-tanahnya gitu. Untuk syarat pengambilannya yaitu sudah memiliki panjang atau anakan itu tingginya sekitar 15 sampai 20 cm. Terus untuk cara pengambilannya bisa dibilang dengan cara kita basahin dulu area tanahnya supaya tidak menimbulkan kerusakan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat menentukan bibit putaran yang berkualitas bagus. Terus yang kedua, mahasiswa dapat melakukan proses pengambilan bibit dengan sistem putaran. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan putaran. Alat dan bahan. Untuk bahan pada praktikum ini yaitu anakan alam, arang sekam, pupuk kandang, dan tanah. Untuk bahan, sedangkan untuk alat yaitu polybag, cetok, dan gembor. Adapun untuk cara kerja yaitu 1, memilih anakan yang berpenampakan bagus. Terus yang kedua, kita menyiapkan polybag dan media tanam. Selanjutnya
Yang ketiga, mengambil anakan dengan solet dari bambu atau sekop beserta tanahnya. Akar dan tanah harus menjadi satu. Tanah tidak boleh terlepas dari akar. Jika terdapat daun-daun kecil, biarkan utuh. Jika daun besar, dipotong separuh atau setengah. Lalu yang keempat, memindahkan ke polybag. Tambahkan media sampai rata tertutup. Media di sini bisa dibilang topsoil atau tanah yang lainnya. Terus yang kelima, mengamati pertumbuhannya, kondisi tanaman, dan menghitung jumlah daun baru yang tumbuh. Terus yang terakhir, menemukan permasalahan yang ada, analisis, dan kemudian mencari alternatif pemecahannya. Ini dia, Bung. Puteran. Terus paten itu. Nah, ini tanaman yang kita ambil dari proses yang namanya proses putaran. Nah, kalau putaran itu proses di mana kita mengambil tumbuhan beserta tanah-tanahnya dari awal gitu. Beda tadi sama cabutan. Kalau cabutan itu kita cuma ngambil tumbuhannya doang, sedangkan kalau putaran itu bersama tanah-tanahnya. Jadi dicampur antara tanah topsoil, yaitu tanah dari lain, sama tanah yang dari tumbuhannya langsung. Nah, hasilnya juga sama. Setelah kita amatin 4-5 hari itu hasilnya layu atau mungkin sudah mati gitu. Ini mungkin karena faktor dari tempat tumbuhnya yang salah juga, terus mungkin karena cara ngambilnya juga yang salah, mungkin bisa dibilang nggak hati-hati. Terus sama yang terakhir itu mungkin emang ya udah emang salah gitu. Nah, mungkin tipsnya biar proses dari cabutan atau dari putaran ini nggak salah, diusahakan itu tanah sama tempatnya ini itu tuh harus diusahakan mendukung gitu loh. Jadi kalau emang biasanya pakai polybag, ya dibiasakan saja pakai polybag gitu. Dah.